Asal itu adapun yang ketiga hifdzul lisani
dan tidak ikut ketika ada orang yang sedang menghibur. Karena apa? Karena katanya para ulama disebut dalam kitab ini, wal ghibatu ada ghibah itu asyaddu, ialah lebih dahsyat min salasina zinatan, daripada 30 perbuatan zina. Jadi ghibah itu saking dahsyatnya lebih berat daripada 30, dan zina itu adalah merupakan perbuatan yang sangat kecil. Bahkan langsung disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang merupakan bagian dari dosa yang besar. Lebih berat daripada 30 zina fil Islam, di dalam Islam. Semoga kita semua selamat ya. Kadzalika yang seperti itu warada telah datang bil khabar, di dalam hadis. Di dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menjelaskan tentang dosa ghibah itu lebih berat daripada 30 zina, ada keterangan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nal ghibati, adapun artinya ghibah itu ialah antadzkur, gambarannya engkau menyebut insanan, kepada seorang, bima, dengan sesuatu yang rohuhu, yang dia membenci kepada ma tersebut. Lau sami'ahu, seandainya dia mendengarnya. Lau sami'a, seandainya mendengar siapa dia, hu, kepada apa. Fa'anta, maka adapun engkau, muhtabun, ialah orang yang sedang menghibah. Fa'anta, adapun engkau terkena orang yang dirasani, maksudnya yang merasani ini zalimun, orang yang zalim. Wa in kunta, sekalipun ada siapa Anda, shadiqan, ialah orang yang benar. Jadi yang disebut dengan ghibah itu adalah menyebut sesuatu tentang seseorang yang apabila dia mendengarnya dia tidak suka, walaupun itu kenyataan adanya. Contohnya ada begini, orang itu hitam, ya, hitam. Kemudian dia bilang, sama ini ya, sejelang keluar, selamangku dia, daun, tidak boleh namanya ini. Siapa rumput? Ya, ini ya, tidak boleh. Itu namanya ghibah, dosa besar itu. Jadi menyebut sesuatu yang apabila orang mendengarnya tidak senang, tidak senang. Sawa'un zakatuhu bilafdik au fi kitabik, sama saja kamu nyebut atau kamu menulisnya. Saya tidak menyebut tapi menulis. Atau kalian pakai isyarat dengan mata, dengan kepala, dengan tangan, termasuk juga disebut ghibah. Jadi tidak harus terucap. Kau tak pernah ngucap, tapi tulis. Yang WA, yang status, yang FB, nah ini tidak boleh. Atau sampean dengan isyarat. Dengan isyarat. Kadang ada orang itu menghinakan saudaranya dengan pandangan mata, ya. Dengan pandangan
ghibah ini menjadi perbuatan yang seakan-akan dosa kecil gitu. Atau mungkin sudah tidak lagi dianggap dosa gitu. Karena lagi saking biasanya melaju-laju cerita gitu, nggak disadari. Dan ini akan menjadi pembicaraan yang paling disenangi, digandrungi. Ibu-ibu ya, cerita pulang. Padahal itu merupakan perbuatan yang sangat tidak baik. Ya Allah. Dan ini tidak boleh ya. Yang dirasani itu baik dirinya orang muslim ya, pada badannya, pada nasabnya, pada etikanya, perbuatannya, ucapannya, termasuk agamanya, dunianya, sampai pada bajunya, rumahnya, kendaraannya, tidak boleh digibah, tidak boleh. Sabar Allah, yang bicaranya begini, siapa itu loh, yang nasabnya begini, tidak boleh, tidak boleh. Nah, sekarang ini ada orang-orang yang suka menghembuskan subhat pengkaburan, sesuatu yang sudah bagus, sudah baik, nyata. Kemudian dihembuskan subhat pengkaburan. Sepertinya bukan, sepertinya ini gini. Ini bahaya. Tidak boleh, haram. Menghibah nasab seseorang, keberadaan seorang, perbuatan seorang, agama seorang, dunia seorang, sampai bajunya. Tidak boleh. Hati-hati. Karena kita hidup di zaman yang sekarang ini sangat sulit sekali. Sangat sulit menghindar dari hal-hal yang semacam ini. Ya Allah, hati-hati. Wa iyyaka ayyidal talafi wa iyyaka, dan hati-hatilah, takutlah engkau wa ghibatal qurra, kepada menghibah orang-orang yang ahli baca Al-Quran. Al-murahin, yang mereka itu riya. Riya itu artinya dia melakukan sesuatu ingin disaksikan oleh orang, ingin dapat pujian, sanjungan dari manusia. Beda dengan takabur ya. Kalau takabur itu artinya menolak kebenaran. Bantul haq wa ghamtin nas, meremehkan manusia, menolak kebenaran. Itu namanya takabur. Kalau riya ingin dilihat, kalau ujub lain lagi. Ujub itu merasa takjub dengan apa yang ada padanya, merasa dirinya itu hebat, melebihi dari yang lain. Siapa? Ya, corona dia, engkau. Jadi ini hati-hati. Ketika kita kena penyakit begini, ini hati-hati. Allah. Nah, tapi kalau ada orang yang ahli baca, ini hati-hati, kita tidak boleh ngerasani ya. Kan ada orang yang baca Quran baik, diperbagus, diperbaik, pengalaman gitu ya, dah. Suara heret-heret, pokoknya gitu ya. Ada orang ngaji, salah datang ngaji,
wa huwa akhbath anwa'ul ghibah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihi. Jadi ini lebih parah lagi. Kita itu ghibah itu tidak baik. Ghibah tidak baik. Apalagi kepada orang yang senang baca buku, senang baca sholawat. Wahua adapun orang yang merasani itu antufhima adalah harus tahu siapa Anda, harus paham al-maksuda kepada tujuan min ghairi tasrihin dari tanpa penjelasan. Dari tanpa penjelasan artinya kalau tidak ada kepastian kita tidak boleh menghibah. Dalam arti orang itu sombong, orang itu riya, orang itu ujub namanya. Nah, kita ini tidak boleh kecuali memang dia itu sudah jelas-jelas tidak baik. Karena kalau kita ini baca Al-Quran dengan tujuan yang tidak baik, itu juga bahaya. Juga bahaya. Makanya ketika ada orang bertanya mana lebih utama antara baca sholawat dengan Al-Quran, kalau memang orang ini orang yang betul-betul hatinya bagus, orang-orang yang mulia, Quran lebih utama daripada sholawat. Quran lebih utama daripada sholawat. Tapi kalau yang baca itu orang yang tidak baik, orang yang tidak baik, maka sholawat lebih mulia daripada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalau dibaca orang-orang yang tidak baik, kadang melaknat Al-Quran. Kam min qari'in yal'anuhumul Quran. Tidak sedikit kata Rasulullah orang yang baca Quran itu dan Quran melaknat orang itu, melaknat orang tersebut. Main-main, merendahkan Al-Quran, mesti hati-hati. Tapi kalau sholawat bagi orang yang tidak baik itu bagus, tetap mendapatkan kemuliaan. Ya artinya kalau secara umum tetap Al-Quran itu merupakan bacaan yang diperintah oleh Allah, mulia. Kalamullah sangat mulia. Allah. Fatakulu maka mengatakan siapa Anda? Kalau ada seperti itu, maka kita mesti baca aslahullah, aslahullah. Fatakul, hendaknya kau mengatakan aslahullah. Semoga Allah memperbaiki orang tersebut. Didoakan. Jadi kalau ada orang yang ahli qiraah atau orang-orang yang baik tapi tidak karena Allah, karena dia ingin dipuji dan manusia, maka didoakan aslahullah, aslahahullah. Semoga Allah memperbaiki kepada orang tersebut. Aslahah, semoga perbaiki kepada orang. Allah siapa? Faqad sa'ani, maka kalau kita berdoa seperti ini, ya,
dan ini bukan waktu yang tepat. Faqad sa'a, maka sungguh menjelekkan. Ya. Ini orang itu nih kepadaku, wa ghammani, dan menyusahkan dia nih kepadaku, majaro, kepada apa yang berlaku alaihi atas hal tersebut. Fanas'alullaha ayyuslihana wa iyyahu fa inna hadza jabun baina khabisain. Maka kemudian kami mohon kepada Allah agar memperbaiki Allah kepada kami dan kepada orang tersebut. Fa inna hadza, maka doa seperti ini jabun, mengumpulkan baina khabisaini, di antara dua kejelekan. Niatnya bagus, doanya juga bagus, tapi ternyata dia mengumpulkan dua kejelekan. Jadi kalau ada begini, ini contohnya ya, biar kalian paham, biar ngerti. Ada orang baik, kemudian ternyata dia tidak baik, hanya casingnya saja bagus, penampilan luar dia baik. Atau gampangnya fulan lah, siapa lah gitu. Baik. Kemudian kalian ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang orang itu? Kemudian Anda menjawab dengan doa, saya mohon kepada Allah, semoga dia diperbaiki, saya juga diperbaiki. Semoga saya baik, dia juga baik. Nah, ini ada dua kejelekan, kata Imam Ghazali. Ya, ada dua kejelekan. Kejelekan yang pertama, al-ghibah. Ya, al-ghibah. Jadi seakan-akan dia mengungkap kekurangan orang tersebut di hadapan orang lain. Bagaimana pendapat engkau tentang orang itu? Jadi bagus itu, gitu kan? Kayak mohon kepada Allah agar diperbaiki. Berarti dia menyatakan orang itu tidak baik, tapi dia doa gitu. Ya moga-moga baguslah orang itu. Nas'alullah ayyuslihana wa iyyahu. Yang pertama itu ghibah. Kenapa ini hasala bihi? Karena berhasil dengan doa tersebut at-tafahum, apa adanya pemahaman bahwasanya orang itu tidak baik. Itu yang pertama. Wal akhar, dan yang kedua tazkiyatun nafas. Dia itu menyucikan dirinya, menganggap dirinya bersih, wasana, dan memuji alaiha, atas dirinya itu. Jadi ini saking hati-hatinya ya, Imam Ghazali saking hati-hatinya sampai mendoakan itu dengan cara seperti itu dianggap dosa, dianggap ghibah. Maksudnya dipaham. Nah, kalau tidak paham, amma idza lam yafham aina syekh, aina syakhsa, aina syakhsi, zaza qaul. Nah, tapi kalau ini tidak menyebut nama, tidak tahu, ya, maka dia tidak dosa. Tidak dosa. Jadi kita membicarakan kekurangan seseorang yang tidak paham orang itu. Kita tidak menyebut namanya. Namanya ghibah. Jadi orang tidak paham, tidak apa-apa. Nah, di sini Rasul Muhammad SAW
Jika Rasulullah itu tidak senang, idza karaha min insanin syai'an, pada suatu qala ma balu qaumin yaf'aluna kadza wa kadza, fakana la yu'ayyin. Rasul Muhammad SAW kalau tidak suka kepada seorang, ya, namanya manusia, nah beliau itu mengatakan ada apa ini orang ini kok begini-begini, dan nyebut namanya gitu, dan nyebut nama itu boleh. Jadi menghibah dengan tidak menyebut nama orang tersebut itu hukumnya boleh. Karena orang tidak paham, maksudnya gitu. Rasulullah itu memberikan contoh. Jadi kalau ada penyampaian, nah ini juga kepada kita ya, orang yang suka mungkin isi pengajian, mungkin ceramah, mungkin kasih nasihat. Jadi kalau ada yang tidak baik, jangan nyebut nama, jangan. Tidak baik, tidak boleh. Namanya ghibah. Rasulullah begitu. Kalau tidak suka, beliau mengatakan ini kok tidak baik, ini kok begini, cuma tidak menyebut nama, gitu ya. Masya Allah. Jadi beliau itu mencontohkan luar biasa. Jadi itu kesalahan mendoakan seperti itu membuat orang paham. Contohnya begini. Dharma mencapai bulan, oh iya, tinaya teroleh hidayah, teroleh petunjuk, terbagus. Berarti kan yang tidaklah baik. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ketidakbaikannya dia menganggap dirinya lebih baik. Dia baik, dia tidak memuji dirinya. Jadi mengatakan bitaharruj dengan dia baik, wassalah, dan pantas bagi dirinya. Walakin akan tetapi ingkana maksuduka, jika ada maksuduka apa tujuan engkau, min qaulika, dari ucapan engkau, aslahullah ad-du'a, ya, jika memang kalian ingin mendoakan dengan cara seperti itu, fad'ulahu fis-sir, maka berdoalah untuknya di saat tidak ada orang. Berdoa ketika rahasia tidak ada dan dengar orang, itu bagus itu. Jadi kalau kalian umpamanya ada si fulan tidak baik, tidak bagus, kalian doakan di tempat yang sepi, yang tak satu orang mendengar, itu bagus. Ya Allah, fulan tidak baik, perbaikilah keadaannya, perbaikilah akhlak, perbaikilah ucapan. Taiwan punya orang, bulan tak kenal, apa kuzaki. Nah ini dah baik. Ini sama dengan ghibah. Sama dengan ghibah. Itu. Kalau gosip itu? Gosip. Sama, iya. Iya. Gosip itu sama. Sama ya. Sama. Gosip termasuk bagian daripada ghibah. Sama. Katanya orang gosip digosok makin sip. Jadi perbincangan tentang seseorang itu kadang-kadang karena memang dibantu oleh syaitan. Insyaallah. Ya Allah, kalau mau didoakan, doakan dengan cara rahasia, jangan banyak di depan banyak orang. Ini mestinya sangat hati-hati ya. Wa idza tamamta, wa ini tamamta, dan jika kau ikut susah, wa ini tamamta, dan jika ikut susah siapa anda, bisa babi, dengan sebab orang tersebut, fa'alamahu, maka ada pun tanda prihatin itu, tanda usaha itu, annaka, bahwasanya engkau la taridu fadihatahu, tidak berharap
kepada mengungkap kejelekannya itu. Jadi tanda-tandanya Anda itu ikut susah, ikut prihatin, Anda tidak ingin mengungkap kejelekan orang tersebut. Wa idhara aibihi, dan menampakkan kekurangannya, aibnya. Fi idharika, di dalam menampakkannya engkau al-gham, kepada prihatin, bi'aibihi, dengan kekurangan orang tersebut. Idharu ta'yinihi, apa menampakkan cacat orang tersebut. Wa yakfika, maka cukup kepada engkau. Zajiran, untuk menjaga atau menjauh, anil ghibah, dari perbuatan ghibah. Qauluhu ta'ala, apa firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kiranya Al-Ghazali mengatakan, cukuplah dalil untuk kita meninggalkan ghibah, untuk kita tidak terjatuh kepada dosa yang besar yang bernama ghibah ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan janganlah menghibah, janganlah merasani, ba'dukum, siapa sebagian kalian, ba'dhan, kepada sebagian yang lain. Ayuhibbu, apakah menyenangi, ahadukum, apa salah satu di antara kalian, ayyakula, kepada makan, atau gambarannya harus makan, siapa, ba'dun, lahma akhi, kepada daging saudaranya, maitan, dalam keadaan mati. Fakarihtumu, maka tentu mereka tidak menyukai, maka tentu kalian tidak menyukai untuk memakan bangkai saudara. Jadi kalau kita ingin tahu betapa kejinya perbuatan ghibah itu, ini firman Allah, kata beliau. Yang ingat baik-baik, bagaimana Allah memberikan gambaran, bagaimana Allah mengecam terhadap mereka yang suka ghibah. Apa kata Allah? Jangan, tidak boleh satu dengan yang lainnya menghibah. Apakah kalian senang memakan daging saudara kalian dalam keadaan mati? Masa Banda makan daging anjing? Makan daging saudara, saking kejinya. Jadi ada yang menafsiri bahwa kita itu sama muslim kan saudara, bagian daripada tubuh kita. Maka kalau kita rasani, kalau kita ghibah, berarti kita makan bagian daripada daging. Ini saking tidak baiknya gitu. Ya Allah, semoga kita semua selamat ya. Semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari ghibah ini. Kita mesti berusaha menghindar sebisa kita, semampu kita, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Hati-hati, hati-hati. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang ada dalam kesenangan menghibah. Hati-hati. Ya Allah. Jadi di sini gambarannya kamu makan daging atau mayit. Daging atau mayit? Mayit. Insyaallah. Faqad syabbaha Allah bi akil al-maitah. Sampai di sini dulu. Yang
bagian yang mesti kita jaga dari lidah kita itu adalah kunci menghibah atau gosip. Tinggalkan. Ini sangat bahaya. Ini berisiko besar. Ini lebih dahsyat daripada dosa zina 30. Hati-hati. Ini akan mengurangi pahala kita dan menambah dosa kita. Tinggalkan, jauhi. Ini sekarang menjadi penyakit yang akut, penyakit yang sangat sulit dihindari di masyarakat, gitu ya. Kalau kita meninggalkan orang ghibah, kita dianggap kadang dan alim gitu kan, buat hebat, itu ujian yang paling berat bagi kita, sehingga kita tidak berani meninggalkan, tak nyaman, terjebak dalam orang-orang yang menghibah. Ghibah itu tidak harus orang yang berbicara. Walaupun tidak bicara, kalau mendengarkan juga sama. Satu di antara keduanya. Karena apa? Montai gini lagi, tak kena montai ke TV. Kan gitu kan? Jak gini lagi. Mana montai ke TV berarti stres. Gila. Tidak mah gila ke TV. Channel lagi gila. Dan ingat, ghibah tidak selalu harus berbentuk ucapan. Ghibah bisa berbentuk tulisan di WA, tulisan di status, tulisan di Instagram dan lain sebagainya. Hati-hati. Dan sekarang sudah menjadi tren bagaimana orang-orang itu menjadikan alat ini untuk menghibah. Caranya begini. Entah dengan beragam tujuan mereka masing-masing. Alhamdulillah. Dan ghibah juga bisa dalam bentuk isyarat. Namanya kalian melihat temannya, kemudian kalian menunjukkan pandangan yang menghinakan, gitu kan? Ya bos, menghinakan. Pas Anda menganggukkan kepala, ini juga ghibah. Ini yang jarang disampaikan, bahwa ghibah itu termasuk gerakan kepala, lirikan mata. Dan ghibah itu terjadi semua aspek dalam kehidupan. Merasani ucapannya, perilakunya, rumahnya, bahkan nasab. Nah, ini hati-hati. Ya Allah, selamatkan kami dari dosa ghibah. Selamatkan keluarga kami dari dosa ghibah, dan selamatkan anak-anak kami, murid-murid kami dari dosa ghibah. Ya Allah, dan semoga semuanya mendapatkan futuh, mendapatkan hati yang dibuka oleh Allah untuk mendapatkan cahaya Allah, mendapatkan cahaya ilmu Rasulullah SAW,